Jadi artinya kebijakan negara ini belum menyentuh untuk kemudian membuat rakyat mengalami kesejahteraan lahir batin ya. Apakah tidak ada di lingkaran istana itu orang-orang yang juga menjadi bagian dari praktek yang merusak alam itu? Oke, baik. Bung Ubed, silakan. Ini lumayan dingin. Oh, oke. Lumayan dingin. Kecil nanti. Pertama saya kira apa yang tadi disampaikan oleh Bung Kodari itu kan data-data yang sangat kuantitatif ya, di mana pemerintah ada bantuan dalam bentuk PKH, beasiswa mahasiswa dan lain-lain, tetapi itu tidak menyentuh realitas empirik masyarakat kita yang sebetulnya dalam situasi yang sangat memprihatinkan, Mas. Misalnya kita dihadapkan pada data atau peristiwa satu kasus di NTT misalnya, di mana anak kelas 4 SD kemudian bunuh diri karena hanya tidak ada uang untuk beli buku dan pulpen misalnya. Lalu ibunya untuk mencairkan beasiswa dia harus dari kampung sampai ke ibu kota kabupaten, dan ternyata juga tidak berhasil. Sehingga begitu pulang ditanya lagi uangnya tidak ada. Artinya seluruh cerita tentang sumbangan negara pada rakyat itu menjadi runtuh hanya karena satu peristiwa itu yang menyentuh banyak orang, dan mungkin kita ketika pertama membaca berita itu kita meneteskan air mata. Kan persoalannya sederhana sebetulnya. Kenapa sampai beasiswanya itu lama dicairkan? Kenapa dari kampung sampai harus ke kabupaten? Ini kan ada struktur birokrasi yang kemudian menghambat proses pemberian hak pada rakyat kecil, pada anak SD itu. Jadi saya kira itu persoalan sangat serius karena korbannya manusia. Bahkan manusia masa depan itu yang usianya baru 10 tahun. Yang kedua misalnya juga ini fenomena bisa jadi fenomena gunung es, Mas. Kasusnya satu yang tertangkap media, tapi mungkin di tempat-tempat lain bisa lebih dari satu. Bahkan bisa puluhan, bisa ratusan. Sama juga seperti peristiwa ada bapak-bapak yang sakit jantung. Lama-lama dia nggak punya cukup uang untuk berobat. Akhirnya dia berjualan cincau. Memaksakan diri jualan cincau dan kemudian jatuh dan meninggal. Ini juga adalah satu peristiwa, tapi dia bermakna dalam tentang wajah Indonesia. Nah, dampak dari peristiwa itu, menurut saya melihat ini mesti ditangkap serius oleh kekuasaan. Prabowo tidak merespon isu ini dengan, setahu saya ya, tidak merespon isu ini dengan serius begitu. Segera merespon cepat begitu, nggak quick respon. Bagi saya ini catatan kritis. Belum lagi kita cerita tentang data dari Kementerian Kesehatan misalnya, bahwa tahun ini ada 28 juta rakyat Indonesia mengalami gangguan jiwa. 28 juta? 28 juta. Hampir 10%-nya itu? Hampir 10%. Ya. Ada data lain menyebut 50 juta, Mas. Oh. Dan faktor yang membuat gangguan jiwa itu terjadi, mayoritas adalah faktor ekonomi. Kemiskinan, penderitaan. 10%, ya. Besar. Ini belum lagi kita menyoroti tentang angka bunuh diri, Mas. Misalnya. Bayangkan, ini naik. Saya coba cek data, misalnya, tahun 2021, itu ada 600 kasus bunuh diri. Tahun 2022 ada 800 kasus bunuh diri. Jadi kurang lebih begini angkanya, 1 dari 10 orang Indonesia gangguan jiwa. Iya, itu soal gangguan jiwa. Sekarang soal bunuh diri. Jadi kalau kita ada berapa orang? Ya mungkin ya. Kon misalnya ada 50, berarti ada 5 yang gangguan jiwa. Kurang lebih. Okay. Tinggal dites saja. Ya, ya.
Jadi kita coba melihat hal yang lebih kualitatif begitu. Termasuk misalnya tadi angka bunuh diri. Trennya naik, Mas. Tinggi sekali angkanya. Iya, misalnya Dan itu meningkat. Nah, Meningkat. kita harus fair juga, Bung Ubed. Kalau memang itu banyak, oke, satu hal. ya, Tapi kalau tidak ada peningkatan atau bahkan penurunan, artinya kemajuan dong. Ini Kecuali naik. ada peningkatan. ini naik. Naik. Saya kasih data. Tahun 2021 itu 600 orang lebih bunuh diri. Tahun 2022 itu 800 orang lebih. Tahun 2023 1.200 lebih. Tahun 2024 1.400 lebih. Tahun sekarang kurang lebih sama. Ini Termasuk datanya yang gangguan jiwa tadi juga meningkat. meningkat. Jadi artinya apa? Ini ada persoalan serius. Dan faktor yang menyebabkan angka bunuh diri naik itu juga adalah faktor ekonomi. Jadi artinya kebijakan negara ini belum menyentuh untuk kemudian membuat rakyat mengalami kesejahteraan lahir batin ya. Itu belum menyentuh ke sana. Nah kemudian kalau pertemuan teman-teman oposisi ini, meskipun secara teoretik oposisi kan ada parlemen non parlemen, yang non parlemen juga macam-macam ya. Tidak hanya satu kelompok oposisi ini, tapi tadi diungkapkan soal ada keinginan Prabowo untuk memberantas perilaku oligarki yang merusak kekayaan alam dan seterusnya. Saya kira itu penting karena dampaknya luar biasa ya. Ada gap juga di sektor ekonomi. Jadi luar biasa gapnya. Misalnya kita punya data bahwa 1% orang kaya itu menguasai hampir 50% kekayaan nasional. 1% orang kaya. di Indonesia, oke. 33%. Ya kurang lebih ya. 1% orang kaya menguasai 33% kekayaan nasional. Data terbaru dari versi pemerintah. Nilainya berapa tuh 33%? Kurang lebih belasan ribu triliun, puluhan ribu triliun mungkin. Kalau data Kan aja dengan PDB. PDB, Ya. oke. data CNBC misalnya 45%. Ya. Nah jadi ini gap ini kan terjadi juga. Nah kalau Prabowo mau kemudian melakukan upaya pemberantasan korupsi dalam soal penguasaan sumber daya alam, ya saya mungkin sebagai narasi kita apresiasi ya, tetapi saya cukup ragu karena lingkaran atau bahasa lainnya, apakah tidak ada di lingkaran istana itu orang-orang yang juga menjadi bagian dari praktek yang merusak alam itu? Apakah tidak ada di lingkaran istana orang yang ikut di merusak, dalam praktek merusak lingkungan itu? Anda skeptis, Anda meyakini bahwa pasti ada? Saya kira pola itu kan sudah berjalan puluhan tahun, yang tumbuh subur juga di era sebelumnya, bahkan di era lama juga ya, Soeharto dan seterusnya itu. Saya membaca masih ada pola-pola itu. Jadi pertanyaannya kemudian, apakah juga Prabowo mampu menjadi contoh untuk juga membenahi di lapisan elitnya? Yang dalam diksi lain disebut juga ada istilah dulu ada peng-peng gitu, penguasa sekaligus pengusaha gitu, yang juga main di pertambangan, main juga di banyak sektor lain-lain itu. Jadi keberanian Prabowo juga akan diuji. Dia melakukan upaya untuk membereskan persoalan itu tuh tidak tebang pilih, Mas. Bukan hanya kepada mereka yang mungkin secara politik berseberangan, tapi juga kepada mereka yang secara politik berada di lingkaran dekat Prabowo Subianto. Saya boleh jawab sedikit ya? Nah, lingkaran istana. Pertama begini, kemarin kan dalam kasus bencana Sumatera itu kan terjadi evaluasi juga terhadap perusahaan-perusahaan yang mungkin berkaitan dengan bencana itu. Dan di situ kan kita tahu semua juga ada salah satu perusahaan yang berkaitan dengan tokoh lama di pemerintahan yang sampai hari ini pun masih ada. Itu salah satu bukti. Yang kedua, maksudnya di proses hukum tokoh lama itu? ya perusahaan itu dicabut juga izinnya. Milik tokoh lama? Yang dikaitkan dengan tokoh lama itu. Karena kan tentu selanjutnya kan perlu proses. Tapi selama ini diasosiasikan dengan tokoh lama itu. Yang kedua begini, tadi kan ada yang di Malaysia itu. Yang di Malaysia. Yang nggak disebut namanya. Sebetulnya begini. Yang saya sebut namanya. Saya sudah pernah menyampaikan di satu media,
Tapi ini baru ya mungkin terbuka, lebih bisa dikonfirmasi. Ada buku ditulis oleh Dirgayuza Setiawan, salah satu asisten khusus presiden. Judulnya itu Prabowo Apa Adanya. Di dalam buku itu, Jaksa Agung melaporkan kepada presiden berbagai penegakan hukum, dan salah satu yang terpenting adalah penegakan hukum di Pertamina itu berkaitan dengan tata kelola minyak bumi. Lalu beliau mengatakan, Bapak, di sini ada salah satu orang yang ada hubungan keluarga dengan Bapak. Yang di Malaysia itu. Nah, yang di Malaysia itu punya hubungan keluarga melalui ponakannya Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo menikah dengan ponakan dari tokoh di Malaysia itu. Pak Prabowo menikah dengan? Pak Prabowo, keponakan Pak Prabowo. Oh, keponakan Pak Prabowo. Menikah. Pak Prabowo sampai sekarang belum menikah lagi, Mas. Keponakan Pak Prabowo menikah dengan keponakan tokoh yang di Malaysia itu, figur yang di Malaysia itu. I see. Iya, yang red notice-nya keluar. Nah, kenapa? Rizal lah kita sebut. Saya sebut nggak apa-apa. Iya. Dan baru keluar red notice-nya kenapa? Karena seperti dijelaskan oleh teman-teman polisi. Jadi masih ada hubungan kekerabatan dengan Pak Prabowo. Lalu kemudian disampaikan ke Pak Prabowo soal itu. Disampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Prabowo bilang tindak aja.